Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan untayan kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah merubah peradaban manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita nikmati saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 4 Solo Selatan, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, seterusnya yang kita hormati Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu semua, sebelumnya izinkan kami mengucapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu mendukung serta ikut dalam pelaksanaan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang mana merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani. Bapak Ibu semua, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Solo Selatan berjumlah 3 orang. Saya sendiri Yuniarti, kemudian Ibu Fitri, satu lagi Ibu Sri Rahmaini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengimpaskan ilmu yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif kepada warga sekolah, khususnya kita yang berada di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, kami meminta kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Solo Selatan untuk memberikan arahan atau sambutan. Kepada Bapak Musliman kami persilakan. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan nikmat beliau, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di ruang ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 CGP Angkatan 9 tentang budaya positif. Selawat beriring salam terlebih dahulu disampaikan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rangkaian kata Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan adalah mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan kita yang menjadi CGP Angkatan 9, mudah-mudahan kita dapat imbasnya. Ini merupakan aksi nyata dari kawan-kawan kita. Mudah-mudahan saya juga berharap nanti dari ilmu yang beliau impaskan juga dapat kita praktekkan nanti dalam pembelajaran kita. Juga bisa mengikuti CGP Angkatan 11 seperti ibu-ibu ini. Jadi barangkali itu saja. Mari kita ikuti kegiatan beliau ini. Ini merupakan tugas wajib bagi CGP. Barangkali itu saja. Banyak maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 4 Solo Selatan yang telah memberikan sambutan serta dukungan atas terlaksananya acara ini nanti ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan nanti ada 8 materi, ya. Yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, berikutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan kami Ibu Fitri Yenti. Kepada Ibu Fitri kita persilakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitriyanti, jurusan Bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, kira-kira bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pada topik budaya positif kita hari ini, kita akan mengadakan ice breaking. Bapak Ibu, silakan dimohon untuk berdiri. Kita ice breaking sebentar untuk menyemangati di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita ice breakingnya tentang tepuk pelima. Ibu Sri dan Ibu Yuni mohon dibantu tepuk pelimanya. Pertama, tepuk pelima. 1, 2, 3. Project, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Project, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Instruksinya dalam permainan ini, Bapak Ibu yang sebelah sini yaitu menggempalkan tangannya. Yang menggempalkan tangan nanti ini beranggapan yang dipegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi Bapak Ibu yang sebelah sini berupaya untuk membuka gempalan tangan Bapak Ibu yang di sebelah sini. Ya, jadi berusaha untuk membuka. Wah, itu baik merayu, bisa juga dengan menghadir atau membujuk. Jadi Bapak Ibu yang sebelah sini bersekuat tenaga untuk mempertahankan barang yang dipegangnya ini, karena suatu itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, oke, nanti kita lihat apa perubahan apa yang terjadi. Silakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Oke, Ibu Yuni sama Ibu Sri juga boleh. Kalau nakuanya buka pas Boleh Pak, dipaksa juga boleh. Oke, boleh dipaksa, terserah Bapak. Bagaimana merayu ibunya juga boleh. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nggak bisa? Oke, nggak bisa? Ada yang bisa? Tidak. Butis tidak terbuka sama Pak Budi. Ya, belum bisa lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah Bapak Ibu. Dari hasil dari game kita ini ada beberapa orang yang bersedia membuka tanpa dibeginikan saja matanya langsung dibuka Pak. Ada yang berusaha menggelitik, ada yang berusaha merayu, ada yang berusaha tidak untuk membuka karena takut. Jadi perubahan apa kira-kira yang terjadi Bapak Ibu? Merubah mental, bagus sekali Bapak. Kira-kira siapa yang memegang posisi kontrol yang lebih utama itu Bapak Ibu? Yang membuka atau yang menggempalkan tangannya? Yang menggempalkan tangannya. Jadi posisi kontrolnya yaitu perubahan yang terjadi, kita sendiri yang mempunyai posisi kontrol tersebut. Kita bersedia membuka atau tidak itu tergantung kepada diri kita. Jadi motivasi eksternal yang tadi yang berusaha untuk membuka gempalan tangan kita itu baik berupa, ada yang berupa hard disk tadi, ada yang berupa gelitik tadi, ada juga yang berupa rayuan atau bujukan kepada, kita anggap
Jadi yang memegang kontrol tersebut adalah diri kita, mau tidak berubahnya diri kita. Jadi motivasi eksternal itu hanya berupa perubahan yang akan mendorong dari luar. Jadi dorongan dari dalam itu yang lebih utama, Bapak Ibu. Baiklah, untuk budaya positif, perubahan paradigma teori kontrol ini dari Dr. William Glasser, kita para guru ini mempunyai asumsi, Bapak Ibu, bahwa murid ini bisa kita kontrol. Murid ini bisa saya rubah. Tetapi di dalam paparan miskonsepsi yang telah dipaparkan oleh William Glasser ini, stimulus respon itu yang kita ambil itu orang lain bisa mengontrol saya. Pada faktanya di teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan diri kita sendiri yang mengontrol. Jadi titik pusatnya dari diri kita, Bapak Ibu. Jadi berusaha kita merubah paradigma siswa kita, ternyata diri mereka dari intrinsiknya sendiri tidak bisa mau berubah. Jadi kita sudah memberi motivasi eksternal, tetapi kita kembalikan kepada siswa. Apakah dia mau berubah dari motivasi dalam dirinya sendiri? Di dalam budaya positif, di mana disiplin, kata disiplin ini Bapak Ibu berasal dari untuk menjalankan kedisiplinan itu. Sedangkan disiplin positif yang merupakan salah satu penerapan di dalam disiplin tersebut. Kemudian harus adanya kesadaran murid kita tanpa ada paksaan, tanpa ada penghargaan, tanpa ada hukuman. Dia sadar dengan kedisiplinan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi tanpa ada motivasi eksternal, dari motivasi intrinsik saja dia sudah paham ini untuk diri saya. Dan budaya disiplin itu yang secara universal. Yang universal itu tanpa ada membeda-bedakan, Bapak Ibu, di mana ada perbedaan bahasa, suku, kemudian agama dan latar belakang lainnya, tidak ada. Mereka universal semuanya. Kemudian di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu dari organisasi yang menghimpun tentang nilai-nilai kebajikan yang kita memakai pada saat ini, yaitu kurikulum merdeka, yang ada beberapa nilai kebajikan yang diambil dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Hanya menuntun mereka untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, untuk topik kita yang kedua, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini karena kami pematerinya ada 3, kita persilakan kepada Ibu Yuniati untuk memaparkan. Kepada Ibu kita persilakan. Di sini ada 4 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini diantaranya makan, pakaian, perumahan, kesehatan, ya, yang merupakan kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu dikasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima, ya, diterima, kemudian diperhatikan dan sebagainya. Berikutnya penguasaan atau power, ya. Jadi di dalam diri kita ini ada rasa ingin menguasai, ya. Jadi seperti kita seorang pendidik, seorang guru, ada keinginan atau penguasaan, ya, terhadap peserta didik kita, ataupun ada peserta biar tidak kebablasan. Berikutnya kebebasan, ya. Di samping itu kesenangan, ya,
Cuma itu, jadi itu merupakan kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Dijelaskan oleh Ibu Sri. Kepada Ibu Sri kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi pembahasan diseminasi ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Sri Rahmaini, guru matematika di SMK 4 Solo Selatan. Topik yang ketiga tentang teori motivasi perilaku manusia. Di sini kami sifatnya bukan mengajari, kami hanya berbagi ilmu kemudian sharing dengan Bapak Ibu. Jadi tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, kita sama-sama mengetahui tentang motivasi. Kita ke sekolah, kita sebagai pendidik datang ke sini tentu juga punya motivasi. Begitu juga murid kita. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Apa yang 3 itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada teori yang pertama, peserta didik itu biasanya melakukan sesuatu hanya takut dihukum. Nah, misal saya di kelas misalkan menerapkan aturan, jika anak misalkan datang terlambat, nanti hukumannya berdiri selama jam pembelajaran di belakang. Nah, maka otomatis apabila mereka belajar dengan saya, mereka tidak datang terlambat karena takut dihukum. Itu sebenarnya manusiawi, karena dia termotivasi untuk tidak terlambat karena takut dihukum. Namun yang nomor 1 ini, itu motivasinya bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan dari eksternal, dari luar, dengan kelas. Nah, ada juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian yang juara kelas kita beri reward, baik itu berupa buku atau segala macam. Nah, di kurikulum Merdeka di rapor tidak ada pakai ranking lagi karena alasan bahwa motivasi yang nomor 2 hanya untuk mendapatkan imbalan atau reward, tidak terpakai dalam jangka panjang. Nah, jadi murid kita berlomba untuk mendapatkan reward saja. Nah, nanti kalau saya rajin belajar, kalau melakukan ini, melakukan itu, nanti hasilnya bagus, supaya dapat hadiah, supaya bisa dipamerkan ke orang-orang. Nah, inilah yang dinamakan poin nomor 2, motivasi hanya untuk imbalan. Nah, sama halnya dengan nomor 1, poin motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal, masih pengaruh luar. Nah, yang ketiga itu teori motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, pada yang teori yang ketiga inilah yang harusnya, yang harapan kurikulum Merdeka ini yang harusnya tercipta pada peserta didik kita. Mereka melakukan sesuatu memang atas dasar keinginan mereka sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena ada reward dan segala macam. Berarti mereka menghargai dirinya sendiri, menghargai waktu, menghargai apapun usaha yang dilakukan pasti akan berimbas atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha tersebut. Nah, teori yang nomor 3 ini itu termasuk motivasi internal dari dirinya sendiri. Bagaimanapun lingkungan orang lain mempengaruhi, dia tidak akan terpengaruh. Artinya pada saat ini kita mengharapkan semua peserta didik kita itu menerapkan atau mempunyai motivasi yang ketiga ini untuk menghargai dirinya sendiri. Itu tidak luput dari bantuan kita ya Bapak Ibu sebagai pendidik untuk memunculkan motivasi seperti itu. Lanjut, tentang dampak hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu juga berdampak yang kurang baik atau negatif terhadap peserta didik. Di antaranya mematikan kreativitas. Yang kedua, mengurangi motivasi intrinsik. Yang ketiga, menurunkan kualitas. Jadi dalam kata lain, jika kita membiasakan memberikan hukuman ataupun penghargaan, maka muncullah peserta didik yang kreativitasnya sekarang kurang. Mereka terbiasa dengan
petunjuk, kemudian dibiasakan dengan hukuman, dengan reward ataupun penghargaan. Jadi kalau misalkan kita masih membiarkan seperti itu, kita sudah tahu jawabannya untuk jangka panjangnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman kita sudah sama mengenal istilah hukuman. Jika ada seseorang melakukan kesalahan, kita menghukum sesuai dengan kesalahan tersebut. Contohnya, misalkan di lingkungan masyarakat ada ketahuan mengambil barang orang, maka yang tersangka itu langsung dilaporkan ke polisi, kemudian dipidana sesuai hukuman yang berlaku. Itu namanya hukuman ya Bapak Ibu. Secara tiba-tiba tidak ada kesepakatan antara yang memberi hukuman dengan yang dihukum. Sifatnya satu arah. Jadi tidak ada misalkan pelaku kompromi dengan polisi, tidak ada seperti itu. Jadi itu sifatnya hukuman. Begitu juga kita di sekolah, kadang tanpa sadar kami juga sendiri kadang pernah menerapkan yang namanya hukuman. Kadang anak datang terlambat tanpa sadar, kita menyuruh mereka untuk misalkan mengambil sampah dan segala macam. Itu sifatnya hukuman. Nah, konsekuensi itu bagaimana? Kalau konsekuensi ini sifatnya dua arah Bapak Ibu. Jadi sebelum ini dilaksanakan, baik yang misalkan guru ataupun murid itu sudah punya kesepakatan di kelas. Nah, itu biasanya muncul di awal semester. Kalau misalkan kita punya aturan segala macam 1, 2, 3 dengan murid, salah satunya misal kalau siswa datang terlambat, nanti resikonya berdiri di kelas selama 10 menit. Sudah terjadi kesepakatan antara kita sebagai pendidik dan murid. Kalau sudah seperti itu, jika terjadi kemudian hari, maka murid sudah tahu, oh kalau saya terlambat, pasti saya nanti berdiri. Itu artinya konsekuensi. Ini sifatnya netral, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kita terapkan adalah hukuman. Lanjut Bu Yuni. Nah, di sini dari paparan tadi, kami ingin meminta survei jawaban dari Bapak Ibu ya Bapak tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada 7 contoh di sini, ya Miss, bisa dibantu. Nah, kami masih mengosongkan kolom yang di samping itu hukumankah atau konsekuensi. Mari kita kita bahas bersama-sama. Di sini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hanya menyatukan suara saja, ya Bapak Ibu. Nah, pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku. Jadi kalau misalkan anak terlambat, kita suruh mereka mencatat di dalam bukunya sebanyak 100 kali dengan kalimat yang sama, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu? Iya, hukuman Miss. Nah, lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Nah, masih hukuman Miss. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi ini Bapak Ibu? Masih hukuman. Pak Bima semangat ya. Yang keempat, ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi Miss. Pernyataan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi Miss. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dalam arti kata, mereka di rumah menggunakan sepatu selain warna hitam, jadi sepatunya kita ambil, maka murid seharian tidak boleh pakai sepatu. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Nah, hukuman Bu? Konsekuensi bisa juga
tanya Pak Ben. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, Miss. Ayo kita buka jawabannya, Bu Yuni. Nomor 1, untuk mencatat 100 kali jawabannya hukuman. Benar, Miss? Benar. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket termasuk juga hukuman. Benar. Yang ketiga, murid diminta push up juga termasuk hukuman. Benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret konsekuensi. Benar. Murid disuruh untuk membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Benar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. No, benar semua, Miss. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa, Bapak Ibu? Di sini sama-sama kita sama-sama sebenarnya telah mengetahui apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sifatnya satu arah, tidak ada terkait dengan mata pelajaran kita. Kalau yang nomor terakhir dikatakan konsekuensi karena disuruh lari 2 kali karena terlambat dalam mata pelajaran PJOK. Nyambung, Bapak Ibu. Lari keliling lapangan dengan mata pelajaran PJOK nyambung. Nah, ya. Bisa jadi ini kesepakatan kelas mereka di awal. Nah, ini sekilas juga tentang identitas gagal dan identitas sukses. Jadi setelah ini mari sama-sama Bapak Ibu kita menghilangkan yang istilahnya hukuman. Kita ganti namanya dengan konsekuensi ataupun istilah baru restitusi. Nah, jadi kalau yang hukuman ini nanti identitasnya gagal akan berdampak jangka panjang kepada murid. Nah, kalau di sini konsekuensi sah-sah saja digunakan karena sifatnya netral. Nah, yang sebagusnya kita gunakan itu namanya istilahnya restitusi. Itu istilahnya restitusi dalam arti kata murid kita ajak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa ada paksaan, muncul dari motivasi dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita serahkan ke Miss Fitri untuk melanjutkan. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu. Di dalam budaya positif, di sini juga ada 5 posisi kontrol. Bagaimana di dalam nilai-nilai kebajikan yang kita paparkan tadi, posisi kontrol yaitu yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, yang kelima posisi manajer. Di sini 5 posisi kontrol ini adalah peran kita sebagai guru. Di antara yang 5 ini Bapak Ibu, yang mana yang peran yang telah kita lakukan selama ini dan yang peran apa yang seharusnya kita letakkan posisi kita sebagai guru. Nah, saya akan menayangkan video. Dari video kita akan bahas bersama posisi mana yang lebih baik kita terapkan di sekolah kita. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani
Iya Pak kok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, baik Bapak Ibu, dari contoh video yang terjadi tadi, yaitu kasus Naren yang terlambat 20 menit. Jadi posisi guru di sini adalah sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu, dari ekspresi ibu gurunya bagaimana mimik wajahnya tadi Bapak Ibu? Apa senang? Ya, ada dengan wajah marahnya ya Bapak Ibu ya. Guru itu memetik siswa tersebut. Mungkin bisa saja guru yang penghukum ini menunjuk-nunjuk dengan berkecak tangan di pinggang, bisa jadi karena emosinya melihat siswanya ini terlambat. Kira-kira Bapak Ibu, dampaknya ini bagaimana kepada siswa kita nanti? Seandainya posisi kontrol kita seperti itu, apakah ada perubahan pada siswa kita? Dengan kita menteriaki, hei kamu terlambat lagi ya, cenderung nada suara kita itu keras, tinggi. Kira-kira Bapak Ibu, siswa kita ini akan berubah untuk terlambat atau tidak terlambat lagi? Bisa jadi terlambat lagi. Karena apa? Siswa yang kita hadis tadi bisa jadi dia mendongkol, mengedumel di dalam hatinya. Bisa saja mungkin langsung melawan Bapak Ibu dengan alasan-alasannya yang begitu banyak. Jadi posisi kontrol ini apakah baik kita lakukan? Posisi kontrol penghukum ini siswa merasa tidak nyaman karena kita mendorongnya tidak dari motivasi di dalam dirinya, karena dia melakukan mungkin karena rasa takut Bapak Ibu, takut terlambat, takut dimarahi lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut contoh kedua, yaitu posisi guru sebagai rasa bersalah. Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah senyum-senyum ya, ada yang sepertinya saya posisi kontrol saya seperti ini loh. Nah, pembuat rasa bersalah itu Bapak Ibu, suara kita cenderung tenang, tetapi agak menusuk kepada siswa kita. Waduh, Naren, tolonglah Naren, nanti ibu yang kena marah kepala sekolah nanti. Jadi suara kita seolah-olah menyudutkan siswa kita, sehingga apa dampaknya Bapak Ibu? Siswa ini dia merasa sangat bersalah sekali kepada kita, sehingga dia nanti menjadi tidak berkembang. Dan dia takut ibunya nanti kena marah kepala sekolah gara-gara saya ini, ibu ini kena marah dengan kepala sekolah. Jadi merasa tidak enak dia. Jadi apakah ini bisa kita kembangkan Bapak Ibu dengan rasa bersalah ini? Posisi kita bisa kita terapkan atau tidak ini nantinya? Nah, selanjutnya posisi kontrol kita sebagai teman. Kita saksikan lagi videonya Bapak Ibu. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Guru saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Bapak Ibu, posisi kontrol guru ini sebagai teman ini dia biasanya berbicaranya lebih akrab dengan siswa ini. Dia tidak ada merasa kaku atau formal ya Bapak Ibu. Siswa ini biasanya kalau seperti ini ada merasa damai deh kalau ada berada di sisi guru ini. Sebenarnya motivasi eksternal ini baik dilakukan, tetapi lebih baik kita memotivasinya dari dirinya. Kalau ini ada merasa membuat siswa ini terlindungi. Posisi teman ini Bapak Ibu bertujuan untuk keberhasilan yang bagus, tetapi ada dampak negatifnya juga. Siswa ini merasa dilindungi oleh guru tersebut. Kalau ada guru itu dia merasa aman, kalau tidak ada guru itu dia merasa tidak ada yang melindungi. Lebih baik kita mencobakan bagaimana munculnya motivasi dari kesadaran dirinya. Jadi guru yang
sebagai teman ini tidak melindungi siswanya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut posisi sebagai pemantau atau monitor. Sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narim sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau ini biasanya nada berbicaranya itu agak formal, ya. Jadi dampak negatifnya sehingga siswa ini bisa menghitung sendiri. Jadi dia bukan dari dirinya untuk berubah, Bapak Ibu. Wah, ini belum lagi masih aman ini. Absen saya masih 5% ini. Jadi ada nilai seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi masih ada dampak negatif. Akhir, Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Narim meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Narim bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Narim lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Narim adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Narim? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Narim akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narim, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Narim? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Narim. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. baiklah Bapak Ibu, dari video terakhir ini adalah posisi kita sebagai manajer. Yang sebagai manajer itu kita hanya memancing siswa ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka sendiri yang mencari solusi dari masalah yang terjadi tadi. Jadi di sini kita bisa memakai segitiga restitusi dalam pemecahan masalah siswa tersebut sehingga siswa itu mencari masalahnya, mencari solusi dari masalahnya tersebut dari dirinya muncul, Bapak Ibu. Kita hanya memancing seperti yang kasus terjadi pada Narim. Kira-kira apa yang akan dilakukan Narim supaya tidak terlambat lagi. Jadi kita lempar kepada siswa kita. Dia berpikir, Bapak Ibu, saya seharusnya menjadi manajer bagi diri saya sendiri. Dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana yang lebih baik kita terapkan, Bapak Ibu? Apakah posisi penghukum, posisi sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau posisi manajer? Ya, posisi manajer. Semoga kita semuanya dapat menerapkan posisi manajer ini terhadap masalah-masalah yang terjadi pada siswa kita, khususnya di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Karena kita tidak memberi hukuman, tidak hanya memberi penghargaan kepada siswa kita, melainkan kita menyadarkan siswa kita dari motivasi yang ada pada dirinya, motivasi intrinsik yang muncul. Dia yang berbuat salah, dia juga mencari solusinya, Bapak Ibu. Kemudian untuk tercapainya nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila kita yang 6 tadi. Semoga ini bisa kita terapkan ke depan
kedepannya nanti Bapak Ibu dari hasil seri kita ini untuk menguji pemahaman kita kembali dari pertanyaan-pertanyaan ini, kira-kira posisi kontrol mana yang dilakukan dalam pernyataan kalimat ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah itu membuat merasa bersalah? Ya, oke. Lakukan dari ibu atau bapak. Ya, posisi kontrol teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti di sini ada konsekuensinya. Kalau kita bekerja ada dapat bintangnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Nah, kita selanjutnya keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Ibu Yuniarti. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terutama untuk saya sendiri mungkin ini masih baru dan saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Ya, jadi ternyata peraturan, konsekuensi, disiplin serta keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Kita lihat dari yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, jadi kalau motivasi itu sifatnya dari luar, ya, atau kita pakai masker saja, ya. Jadi supaya tidak disuruh keluar. Itu namanya motivasi itu dari luar karena takut dengan tidak bisa masuk tadi. Tetapi sebagusnya kita yakini kalau memakai masker itu untuk kesehatan, kita menyadarinya. Begitupun dengan penggunaan helm tadi. Kalau kita tidak pakai helm waktu mengendarai kendaraan, nanti imbasnya kalau terjadi kecelakaan tentu cedera diri sendiri. Begitu. Jadi ada kesadaran secara intrinsik, ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya. Kembali ke yang tadi, kalau memang kita menyadari hal itu penting, maka kita akan melakukannya dan itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu, sekarang mungkin Ibu, kami di sini tidak bermaksud menggurui, kita adakan simulasi. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, ya, di mana untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu memang didasari oleh kesadaran, keinginan dari diri masing-masing peserta didik kita. Dan di dalam merancang atau membuat kalimatnya harus menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung ke arah positif, ya, seperti begini. Kita tidak boleh menggunakan kalimat tidak boleh buang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Kemudian dilarang mencontek. Nah, itu kata-kata yang sifatnya negatif. Tetapi rubahlah kata-kata itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jujurlah di dalam pembelajaran, ya. Nah, sekarang rekan saya akan membagikan stick note. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengisinya. Kemudian Bapak Ibu tempelkan ke kertas plano yang sudah disediakan. Nanti akan kita sepakati, ya. Nah, mana dari kesepakatan kelas itu yang sama, ya, itu akan kita buat satunya. Baik, Bapak Ibu, sekarang akan kita evaluasi, ya, keyakinan kelasnya. Mana yang sama nanti akan kita eliminasi. Yang pertama, saling menghargai, berpakaian rapi, hadir tepat waktu, mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas tepat waktu, belajar tekun kunci keberhasilan. Berarti di sini belajar ada dua, kita ambil satu. Disiplin, jadilah orang yang disiplin, aktif
dalam belajar, membaca doa sebelum belajar, ini ada 2. Aktif dalam pelajaran juga ada 2. Berpakaian rapi dan sesuai hari. Kemudian menjaga kebersihan kelas, saling Pak Udi, jagalah disiplin Pak Udi. Ini jadilah siswa yang disiplin, berarti jadilah orang yang disiplin, sama ya Pak Udi. Boleh kita ambil satu ya. Saling kerjasama di dalam kelompok. Kalau kerjasama dalam kelompok ada yang sama, tidak, jadi kita ambil lagi. Oleh Bu Sri bisa dibantu dirapikan lagi di atas. Kita mempunyai ada berapa ini? 5, 9, 10, 14 keyakinan kelas. Setuju Bapak Ibu? Dan siap untuk dijalaninya, untuk menjalani begitu. Siap? Baik, akan kita bacakan. Yang pertama, keyakinan kelas yang pertama, jadilah orang disiplin. Nanti kita evaluasi bersama, mana yang sama nanti kita buat. Yang kedua, saling menghargai, pantang tepat, datang tepat waktu. Nah, ini bisa kita ya. Berikutnya, hadir tepat waktu. Berarti sama, kita buat satu ya. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai hari. Setuju Bapak Ibu? Nah, berikutnya belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Lanjut. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Setuju? Berdoa sebelum belajar. Ini sangat penting sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, karena dituntut siswa itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi tercermin di sini berdoa sebelum belajar. Berikutnya, materi kurang gimana sehingga mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu ya. Kemudian aktif di dalam belajar. Ada yang tadi kita ambil satu. Berikutnya menjaga kebersihan kelas juga sudah ada. Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu sepertinya tadi sudah. Satu lagi, saling kerjasama di dalam kelompok. Belum ya? Jadi kita ambil satu lagi. Nah, jadi yang menjadi keyakinan kelas kita ada ini 6, ada 10. Dan ini sudah kita buat secara bersama sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita tadi. Dan ini harus kita jalannya dengan kesadaran diri. Nah Bapak Ibu, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka kita harus membubuhkan tanda tangan serta nama di sini sebagai bentuk keyakinan kelas yang suka kita buat bersama. Ya, biasanya seperti itu. Dan nanti bisa Ibu Bapak terapkan di kelasnya masing-masing. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Kami harap Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Secara tidak sadar selama ini sebenarnya kita sudah menerapkan. Nah, tapi supaya penjelasannya lebih itu apa sih segitiga restitusi? Nah, kami bantu sharing di sini. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya proses restitusi ini adalah mengajak peserta didik memperbaiki lakunya, timbul dari dalam dirinya, timbul dari motivasi dirinya untuk memperbaiki, sehingga secara kalau sudah dari diri sendiri sudah mengakui kesalahan, sudah muncul motivasi, secara tidak langsung akan berdampak ke dalam perilakunya sehari-hari. Itulah yang istilah restitusi itu artinya. Nah, pada segitiga restitusi itu ada 9 poin tentang restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus
agar merasa bersalah, bukan. Tapi restitusi dilaksanakan untuk belajar dari kesalahan, bahwa jangan sampai terulang lagi. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan, timbul dari hati nurani sendiri, timbul dari diri sendiri, bahwa perubahan itu memang dimulai dari diri sendiri. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Karena anak siswa kita di sini dengan karakteristik yang berbeda-beda tentu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ada yang anak misalnya tidak mau diam di kelas, bukan berarti mereka yang salah, melainkan mereka butuh kebebasan atau kebutuhan dasarnya butuh kebebasan. Disinilah kita sebagai peran guru menerapkan ilmu kita bagaimana kebebasan yang dibentuk anak itu positif. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, kamu jangan duduk yang rapi, jangan berkeliaran di kelas, bergabung kemana segala macam. Kita tidak boleh lagi mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Insya Allah sama-sama kita terapkan nanti ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita tidak menghakimi, kita tidak menuntut murid untuk berbuat salah, mengambil kesalahan, tapi kita sama-sama memperbaiki diri supaya murid itu belajar dari kesalahan. Pada tahapan segitiga restitusi, kenapa sih namanya segitiga restitusi? Karena memang langkah-langkahnya ada 3. Ketiga ini punya peran yang sama, makanya digambarkan dengan segitiga sama sisi. Langkah yang pertama itu dimulai dari dasar, menstabilkan identitas. Jadi kalau misalkan anak kita sudah melakukan kesalahan, kita panggil, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya dengan pernyataan seperti ini. Kenapa kamu terlambat lagi? Mungkin mereka menjawab, oh saya terlambat bangun Bu. Oh wajar, manusiawi. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan kalimat kita yang seperti itu, mereka merasa dihargai walaupun mereka salah, tapi setidaknya mereka dihargai. Oh ibu ini tidak marah ya, berarti ada prosesnya untuk netral identitasnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu tentang memvalidasi tindakan yang salah. Setelah anak ini kita ajak berbincang-bincang, kemudian setelah mereka sudah stabil, baru kita tanyakan dengan kalimat, kalau boleh ibu tahu kenapa kamu terlambat. Ya, jadi di sini termasuk juga peran kita sebagai manajer. Nah, ya, jadi saling keterkaitan. Nah, nanti di situ anak-anak akan menjawab alasannya, kemudian kita respon dengan kalimat positif. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setelah anak terbuka kepada kita alasannya terlambat, di sini baru kita masukkan aturan-aturan sekolah atau keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi di sini kita kaitkan. Nah, kalau kamu seperti ini, kamu tahu kan keyakinan kelas mana yang kamu melanggar. Nah, jadi mereka mengingat lagi keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Jadi secara tidak langsung mereka akan belajar dari kesalahan mereka tanpa kita harus menghukum mereka, tanpa mereka takut dan segala macam. Kalau proses ini kita laksanakan bersama-sama, insya Allah, walaupun sifatnya di sini bukan penghukum dan segala macam, tapi disinilah peran kita sebagai manajer kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah anak dengan proses segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini rekan kami akan mempraktekkan langsung bagaimana penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana di sini Ibu Yuni sebagai guru, kemudian Ibu Fitri sebagai murid, dengan tema yang kami ambil adalah tentang terlambat datang ke sekolah. Fitri, Iya Bu. Fitri Ibu panggil ke sini karena Ibu dapat laporan dari guru piket kalau untuk beberapa hari ini Fitri sering terlambat. Benar itu? Iya Bu. Udah berapa kali terlambatnya? Sudah 4 kali. 4 kali ya? Ya, Fitri, Ibu mengerti, Ibu paham. Ya, setiap manusia itu pernah berbuat salah dan itu manusiawi. Oke, di sini Ibu tidak akan mencari kesalahan Fitri. Mari kita cari saja solusinya.
Fitri, ya, Fitri terlambat pasti ada alasan. Apa alasannya? Iya Bu, karena saya main HP sampai larut malam Bu, karena chattingan dengan Peggy Bu. Fitri, ya. Kita kemarin punya keyakinan kelas, ya, masih ingat? Nah, dari sekian keyakinan kelas kita, mana yang belum Fitri terapkan? Belum datang tepat waktu Ibu. Ya. Nah, sekarang apa langkah-langkah yang mesti Fitri lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP Bu. Kemudian nanti saya akan setel alarm Bu, biar cepat bangunnya Bu. Bagus, bagus. Kapan itu bisa dilakukan? Nanti malam Bu. Alhamdulillah. Semoga Fitri kedepannya bisa jadi anak yang patuh terhadap peraturan, baik peraturan sekolah, peraturan di rumah, maupun peraturan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, dan Ibu doakan semoga Fitri kedepannya sukses. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Institusi, baru kita bisa bertanya, oh sebenarnya kita sudah pernah menerapkan, cuma mungkin prosesnya yang kurang lengkap ataupun kalimat-kalimatnya mungkin yang kurang halus segala macam. Itulah kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita diminta untuk berpihak kepada murid, tidak boleh lagi dengan istilah penekan ataupun menghukum. Nah mungkin karena ini materi terakhir ya Bu Fitri, Bu Yuni, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Guru. Semoga diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini yang kami imbaskan kepada Bapak Ibu Guru, mari sama-sama kita terapkan di kelas, baik bagi kami yang menyampaikan ataupun kepada Bapak Ibu Guru. Mari sama-sama kita terapkan budaya positif di SMK 4 Solo Selatan. Budaya positif, kita menghilangkan hukuman dan konsekuensi. Mari sama-sama kita gunakan restitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus anak kita di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, hari ini Ibu akan membantu kalian yaitu membuat sebuah keyakinan keras. Apakah pernah kalian membuat keyakinan keras sebelumnya? Belum. Jadi keyakinan keras itu adalah hampir mirip dengan peraturan-peraturan yang telah pernah kita lakukan. Tetapi hari ini kita membuat keyakinan keras berupa tulisan-tulisan yang akan kita yakini. Apa sih yang kita harus yakini selama kita belajar di dalam kelas? Contohnya yaitu disiplin, ya. Kemudian datang tepat waktu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas kita buat dulu kesepakatan. Masing-masing kita nanti menyepakati apa yang akan kita yakini di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas itu kalian nanti akan dibuat sebuah kalimat atau kata dengan kata-kata yang positif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Jadi bagaimana kata positifnya? Bagus, buanglah sampah pada tempatnya. Seandainya kita tidak boleh teman kita mencontek, tidak boleh mencontek, bagaimana kata positifnya? Oh iya, bagus dengan kata jujur. Kalau kita sudah jujur, otomatis kita tidak akan mencontek. Sudah bisa? Sudah tahu bagaimana caranya? Nanti Miss akan membagikan kertas ini. Miss bagikan, nanti kalian tempel di depan. Kita akan memilih yang mana kata-kata keyakinan yang akan kita ambil, kita sepakati. Kemudian jika ada yang sama, nanti kita ambil satu saja. Dan terakhir nanti setelah kita buat keyakinan kelas itu, kita tempel nanti di kelas kita. Jadi kamu ingat terus
Ananda, silakan ditulis keyakinan apa yang kamu inginkan yang kita sepakati nanti di kelas kita. Bagi yang sudah selesai, boleh ditempel. Kita lihat. Nah, oke, terima kasih ya. Sekarang kita pilih lagi. Nah, kita baca dulu. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain, menjaga kebersihan, sopan, saling menghargai, jujur dalam belajar. Antara ini ada yang sama tadi? Ada. Jadi kita jadikan satu saja ya. Oke, baiklah. Jadi dipisahkan. Anda semua, hasil dari kesepakatan kita, hormati pendapat orang lain, setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas, setuju? Oke. Kemudian saling menghargai, setuju? Setuju. Jujur dalam belajar, setuju? Oke. Rendah hati, setuju? Oke. Masuk tepat waktu, setuju? Kemudian disiplin, setuju. Sopan santun dalam belajar. Oke, jadi ada 8 keyakinan kelas. Apa ada tambahan? Ya, oke, baiklah Ananda. Jika kalian menyetujui keyakinan kelas ini, nanti kita tempel di kelas kita. Dan untuk atas nama kesepakatan kita buatlah tanda tangan di kertas. Setuju ya semuanya Ananda? Setuju? Kita beri tepuk tangan ke kelas sepulang dulu. Baiklah Ananda semua, karena kalian sudah menandatangani berarti kalian menyatakan sudah sepakat. Jadi tugasnya harus meyakini dan melaksanakan apa yang telah kita sepakati. Setuju semuanya? Oke, baiklah Ibu akan menempelkan di sini tanggal kalian menyepakatinya. Oke, jadi setuju ini semuanya Ananda? Nanti kita tempel saja di sudut sana atau di sana, ya? Setuju? Oke.